pusing, pingsan orang itu karena glukosa tidak bisa diuraikan kembali. Kemudian selain Km di enzim itu ada yang namanya Kcat atau bilangan putaran, jumlah substrat yang dikatalisis per detik. Perhatikan tadi katalase Km-nya tinggi tapi Kcat-nya tinggi. Artinya apa? Begitu konsentrasi dari peroksida ini lewat batas, langsung diuraikan secara cepat dengan kecepatan 40 juta molekul per detik ya, sangat cepat ya ini ya. Nah, kemudian perhatikan nih ATP 0,4 molekul per detik. Kenapa? Karena ATP itu untuk energi. Kalau kita pecah secara simultan, suhu tubuh naik, panas. Jadi ATP itu diuraikan secara bertahap. Jadi suhu tubuh bisa terjaga normal, energi kita ada terus gitu. Nah, ini enzim itu bekerja sangat spesifik. Nah, cara bekerja enzim itu adalah menurunkan energi aktivasi. Jadi enzim itu akan membentuk kompleks yang namanya ES. Ini energi aktivasi turun. ES akan berubah jadi EP. EP akan lepas dari E dan P. Udah, reaksinya nggak bisa balik. Tapi kalau dia masih ada di ES atau di EP, dia masih bisa balik sebetulnya. Karena ini energi aktivasinya rendah. Nah, ini contoh enzimnya stikase. Jadi mematahkan stik. Nah, enzim bisa bekerja itu ada dua kondisi. Yang namanya pertama itu hipotesis lock and key. Jadi enzim itu sama menyerupai gembok ya, substrat itu menyerupai kunci. Tapi hipotesis ini kurang tepat karena kalau begitu dia tidak bisa bergerak karena pas kunci dan gembok. Tapi ada hipotesis yang namanya induced speed. Jadi enzim itu punya rongga yang sesuai dengan kondisi eksitasi dari substrat. Jadi dia menginduksi substrat, membentuk kondisi eksitasinya sehingga substrat akan pecah menjadi produk seperti ini, induced speed. Nah, bagaimana induced speed sisi aktif enzim ini bisa bekerja? Ada 3 hal, yaitu seperti kantong ajaib ini. Yang pertama, stabilisasi kondisi transisi yang tadi induced speed. Yang kedua, enzim itu pada gugus aktifnya menolak air sehingga tidak ada reaksi yang tidak diinginkan. Yang ketiga, ada gugus aktif di sini ya, biasanya dari asam-asam amino yang bermuatan. Dan yang keempat, ada koenzim. Nanti kita bahas apa itu koenzim dan ini akan nyambung dengan pertemuan minggu depan. Nah, selanjutnya tata nama enzim. Ada 2 tata nama enzim, secara klasik dan atau tradisional, trivial, dan secara modern atau secara UPAC, International Union secara EC, Enzyme Commission ya, di bawahnya IUBMB, International Union of Biochemistry and Molecular Biology. Tata nama secara klasik itu dibagi 3, yaitu berdasarkan sumbernya, contohnya papain itu dari pepaya. Berdasarkan substratnya, amilase itu karena substratnya amilosa. Dan berdasarkan produknya, pepsin karena produknya pepton. Ada juga yang namanya pepsin ini juga dipakai untuk membuat yang namanya soyton. Ya, ini soyton ini populer ya. Pada kasus beberapa waktu yang lalu salah satu perusahaan MSG atau pepsin itu didiagnosis tidak halal karena dia menggunakan pepsin yang tidak halal gitu. Jadi medianya itu dari kedelai ya, soy, makanya soy dihidrolisis sama pepsin jadi namanya soyton gitu. Jadi bukan soytonnya yang bikin ya, soyton itu yang bikin jadi nggak halal gitu. Nah, selanjutnya ini enzim. Ada 7 kelas enzim. Perhatikan bahwa ini materi baru saya sampaikan tahun ini. Jadi kalau tahun lalu itu kelas enzim cuma 6, tapi di tahun lalu IUBMB mengeluarkan aturan baru, ada kelas enzim nomor 7 yang namanya translokase. Nah, perhatikan bahwa kelas 1 sampai 6 itu dia selalu ada substrat dan produk. Tapi kelas enzim yang nomor 7 itu dia substrat dan produk itu senyawanya sama tapi tempatnya beda. Jadi translokase ini memindahkan substrat dari satu sisi sel menyeberangi membran sel ke sisi yang lain. Bisa dari dalam keluar, bisa dari luar ke dalam. Kelas enzim yang lain oksidoreduktase, ini dia mengkatalisis reaksi oksidasi reduksi. Terus transferase memindahkan gugus kimia ya, atau ya pemindahan gugus ya, bisa karbon, bisa oksigen yang lain. Hidrolisis
Liase ini membentuk atau menghilangkan ikatan rangkap. Tadi kita belajar pektin liase di biokimia tumbuhan. Isomerase itu mengkatalisis perubahan isomer, contohnya epimerase mengkatalisis pembentukan senyawa bayangan cermin. Ligase menggabungkan dua molekul disertai hidrolisis ATP, dan terakhir translokase. Nah, ini contoh tata nama enzim. Berdasarkan tata nama modern dia dikasih 4 angka ya, mulai dari yang nomor 1 sampai 4 ini. Misalnya ini oksidoreduktase, reaksi oksidasi dehidrogenase ini ya, reduksi ya dehidrogenase. Terus kemudian yang pertama ini dia menggunakan kalau nggak salah NADH ya. Dan yang terakhir molekulnya adalah S-karnitin, jadi 254. Nanti R-karnitin itu 253. Asetilkolin transferase, ini enzim yang penting nih di Alzheimer ya. Nah, ini yang tadi ACE2, angiotensin converting enzyme. Dia masuk kelas masuk kelas daripada isomer tadi hidrolase ya, dan seterusnya. Nah, terus kemudian ada yang mempengaruhi enzim yang selain 4 faktor tadi, itu ada yang namanya inhibitor. Inhibitor itu menghambat kerja enzim, dibagi jadi 3. Inhibitor kompetitif, dia kompetisi sama substrat. Jadi contohnya analoginya gini lah. Misalnya ada toilet, nah inhibitor kompetitif itu misalnya ini orang masuk, nah dia berkompetisi duluan, itu inhibitor kompetitif. Nah, inhibitor unkompetitif, ini tidak adil, dia tidak mau berkompetisi. Jadi dibiarkan substrat itu mengikat enzim, baru dia akan kunci, itu unkompetitif. Contohnya misalnya tadi orang ke toilet gitu ya, ini substratnya masuk toilet dikunci dari luar, itu unkompetitif, itu tidak baik ya, inhibitor unkompetitif. Nah, selanjutnya inhibitor campuran, dia bisa 2, bisa mengikat sebelum datangnya substrat, bisa setelah datangnya substrat. Nah, ketiga inhibitor tersebut akan menghasilkan kurva Michaelis-Menten dan Lindbergh yang berbeda. Nah, biasanya sih kita tentukan dari Lindbergh-nya. Kalau dia terjadi perpotongan silang kayak gini, ini adalah inhibitor kompetitif. Kalau dia beririsan di ujung itu non kompetitif. Kalau dia ini campuran ya, mix. Kalau dia sejajar itu non kompetitif. Nah, tadi udah saya jelaskan untuk inhibitor itu bisa aktif, dia perlu yang namanya koenzim ya. Jadi enzim ini dihasilkan oleh tubuh dalam bentuk yang namanya apoenzim, 100% protein. Dia nggak aktif. Untuk aktif dia harus mengikat yang namanya kofaktor. Kofaktor plus apoenzim akan membentuk enzim aktif yang diberi nama holoenzim. Nah, kofaktor itu ada 2 jenis, ion logam dan koenzim. Ion logam kalau dia berupa ion logam, koenzim kalau dia berupa senyawa organik. Nah, ini contoh ion-ion logam. Jadi kita butuh ion-ion ini sebagai aktivasi dari enzim. Makanya air yang mengandung mineral itu terasa lebih segar. Kenapa? Karena mineral-mineralnya akan mengaktifasi enzim-enzim pemencah energi di dalam tubuh sehingga kita merasa lebih segar. Kemudian yang selanjutnya adalah koenzim ini berupa senyawa organik ya, biasanya berupa vitamin-vitamin, umumnya vitamin B. Nah, itu ada 2, ada yang mengikat. Jadi gini, ada yang enzim itu ketemu koenzim dulu baru nyari substrat. Ini namanya gugus prostetik ya. Contohnya biotin, contohnya pada suksinat dehidrogenase atau reaksi dekarboksilasi oksidatif dari pirufat jadi asetil-CoA. Itu bukan. Jadi contohnya ini ya, suksinat dehidrogenase di siklus Krebs itu dia pakai gugus prostetik. Atau yang lainnya. Jadi si koenzim ini nyari substrat, bersama dengan substrat dia mencari enzim. Itu contoh daripada enzim yang bukan gugus prostetik. Contohnya asetil-CoA. Jadi si CoA-nya itu nempel ke asetil, baru sama-sama nyari enzim sitrat sintase itu ya, yang masuk ke siklus Krebs. Nah, enzim allosterik, enzim yang gugus kalatalitik sama gugus regulator berbeda. Jadi si enzim ini dia yang bertugas katalisis ya katalisis saja, regulatornya. Banyak enzim-enzim tubuh yang modelnya kayak gini, seperti eksokinase. Nah, untuk mengaktifasinya ada yang dengan proteolisis ya, ada dengan inhibitor, fosforilasi, feedback regulation,
dan ada yang regulasi alosterik. Jadi ini pengantar, nanti enzimologi akan dipelajari lebih detail contoh-contohnya. Oke, nah terus kemudian ini yang aplikasi ya. Jadi pada analisis itu glukosa dehidrogenase, glukosa oksidase dipakai di kit-kit glukosa darah yang kayak gluko-DR tuh yang kecil-kecil. Kolesterol oksidase juga sama. Peroksidase dipasangkan untuk reaksi penguraian H2O2 dengan senyawa lain yang membentuk warna. Biasanya sih paranitrofenol yang dipakai. Terus kemudian sorbitol, xilitol dehidrogenase juga dipakai untuk analisis. Kemudian untuk uji-uji in vivo misalnya glukosidase ini bisa untuk anti diabetes, dia penghilang cabang. Terus HMG reduktase anti hiperkolesterol, superoksidadismutase antioksidan darah, tirosinase untuk pemutih, asetilkolinesterase untuk uji Alzheimer, santin oksidase asam urat, ALT AST fungsi hati. Jadi itu adalah materi tentang kinetika enzim yang bisa saya sampaikan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.